Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya Janu Indarto akan menjelaskan tentang teknik peraga 3 dimensi. Apa itu teknik peraga objek 3 dimensi? Intinya dalam grafika 3 dimensi kita ingin menampilkan objek dalam layar komputer yang 2 dimensi dengan tampilan yang realistik atau realism, yang seperti nyata gitu ya, seperti mata kita melihat objek di dunia nyata. Maka dari itu sebuah objek 3 dimensi harus menggunakan beberapa teknik atau metode untuk melakukan peraga atau viewing. Ada 5 yang di awal kita akan menjelaskan tentang 5 metode atau teknik peraga. Yang pertama adalah proyeksi. Ini merupakan teknik yang wajib digunakan agar objek yang didefinisikan dalam 3 dimensi menjadi 2 dimensi, yaitu pada bidang pandang. Untuk itu diperlukan sebuah transformasi, ini proyeksi, yang mana bisa kita pilih secara paralel atau perspektif. Kemudian yang kedua, ada teknik juga yang digunakan di dalam memperagakan objek 3 dimensi, yaitu depth viewing ini. Apa itu nanti akan kita jelaskan secara sekilas. Kemudian yang akan kita agak diperdalam yaitu 3 dan 4 ini. Yang ketiga adalah visible line and surface identification, yaitu kita akan membahas tentang hidden surface removal, ya, penghapusan permukaan-permukaan yang tersembunyi yang tidak kelihatan. Kemudian yang keempat, ini yang juga sangat kompleks permasalahan, yaitu surface rendering, yang mana di dalamnya ada proses lighting dan shading gitu. Kemudian yang kelima ada juga memperagakan objek 3 dimensi dengan metode exploded dan cutaway views. Beberapa gambaran di sini, misalkan ada sebuah piramida yang digambar secara wireframe, belum menggunakan ya ini baru teknik proyeksi tentunya yang wajib. Ini akan semakin bagus, atau kalau hanya seperti ini orang akan bisa mempunyai interpretasi yang berbeda-beda. Ada yang menganggap objeknya seperti ini, bisa, yaitu yang bagian ini tersembunyi, atau objeknya ternyata seperti itu dari bawah. Ini kalau ini dari agak atas, ini dari bawah, dimana yang tersembunyi garis permukaan yang ini gitu ya, dan ini ada 2 poligon yang tersembunyi. Kalau yang ini yang tersembunyi yang ini gitu. Ya, untuk memperjelas maka harus dikenakan teknik minimal di sini, ada visible line and surface identification. Maka objek bisa menjadi seperti ini. Nah, untuk objek yang lebih kompleks maka akan dilakukan kombinasi, ya, kombinasi. Mungkin sebelumnya depth viewing ini salah satu contoh di mana intensitas warna ini menggunakan informasi kedalaman, ya. Semakin dekat dengan kita yang melihat maka semakin besar intensitasnya. Ini teknik depth viewing, ya. Yang ini sebagai gambaran, di sini ada teknik shading itu.
Ini tentang surface rendering. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama tentang proyeksi yang paralel gitu ya. Proyeksi paralel ini walaupun kenyataannya kalau objek itu mata kita melihat sebuah objek itu proyeksinya perspektif gitu, kalau mau realism. Yaitu yang jauh akan terlihat kecil, yang dekat terlihat besar gitu. Tapi untuk keperluan tertentu di dalam engineering dan arsitektur, mungkin teknik mesin, industri, maka parallel projection ini sangat diperlukan gitu. Di mana metode untuk mengenerate view of solid object gitu, di mana objeknya itu mengikuti garis paralel. Jadi antara bidang pandang, jadi objek akan diproyeksikan ke dalam bidang pandang, di mana ditarik garis paralel ya, tidak konvergen ke satu titik seperti perspektif itu. Kemudian parallel projection juga bisa digunakan untuk merepresentasikan objek dengan beberapa view gitu ya. Bisa dari atas misalkan itu. Ini objeknya misalkan kalau kita akan menampilkan tampak atas, tampak samping misalkan dan depan, maka ini untuk mendapatkan view seperti ini diperlukan yang namanya parallel projection gitu ya. Ada dua macam parallel projection. Jadi tadi penjelasannya, kalau ini sebuah objek, kita bisa menarik garis paralel, di mana nanti di dalam bidang pandangnya ini akan tampak seperti ini. Nah, ini tampilan depan misalkan, kemudian ditarik paralel ke sana dengan bidang pandangnya di situ, maka ini akan menjadi samping, tampilan samping, dan ini tampilan atas. Ada dua macam, orthographic parallel projection dan oblique parallel projection. Dari namanya, yang orthographic ini tarik garis paralel tegak lurus terhadap bidang pandang gitu. 90 derajat sudutnya tegak lurus. Sedangkan pada oblique itu tidak tegak lurus ya, bisa miring. Nah, miringnya berapa derajat ini bisa macam-macam gitu ya. Jadi sama-sama paralel itu bisa tegak lurus atau miring, itu yang membedakan. Dan oblique bisa ada beberapa macam bentuknya ya, sudutnya bisa 30 dan seterusnya ya. Untuk perspektif projection atau proyeksi perspektif, ini intinya objek yang jauh dari posisi melihat ditampilkan lebih kecil daripada objek yang berukuran sama, tentunya yang lebih dekat. Garis paralel dalam skin yang tidak paralel terhadap display print, maksudnya garis paralel itu nanti kelihatannya ya menjadi tidak paralel gitu, akan menuju konvergen ke suatu titik pusat proyeksi gitu ya. Ini dianggap lebih realistik seperti mata kita melihat. Ya, tentunya tergantung keperluannya gitu ya. Ini contohnya bahwa mata manusia melihat benda yang jauh ya tentunya akan menjadi lebih kecil ya. Nih, pesawat dengan ukuran sama maka akan terlihat di gambar ini yang jauh tentunya lebih kecil. Kalau ada pesawat lewat di sini kecil sekali, bisa berubah satu titik dan seterusnya. Sementara yang dekat semakin besar. Ini kalau ingin menampilkan objek 3 dimensi seperti ini, maka proyeksi yang harus kita gunakan yang jenis perspektif. Kemudian tentang yang kedua, depth viewing. Jadi informasi kedalaman ini sangat penting untuk mengidentifikasi dari arah pandang sekarang mana yang berada di depan itu, mana yang berada di belakang objek. Maka cara mengidentifikasi kedalaman itu dengan menggunakan depth viewing, yaitu garis yang dekat dengan posisi melihat
itu dengan intensitas yang lebih tinggi gitu. Garis yang jauh intensitasnya rendah gitu ya. Intensitas itu bisa berupa ya ketebalan garis juga boleh, ataupun warnanya gitu. Warnanya yang lebih terang gitu ya, yang depan, yang belakang, tapi masih belum menghilangkan belum yang ketiga, belum yang visible line and surface identification gitu. Belum menghilangkan garis ataupun permukaan yang hidden atau yang tidak visible ya. Yang ketiga, visible line and surface identification ini klarifikasi kedalaman dengan visible line. Jadi bisa dengan ya tampilan warna yang berbeda ya. Atau non visible line menggunakan dash line juga bisa. Intinya ada identifikasi di situ. Atau menghilangkan yang non visible line tidak digambar gitu ya. Ketika objek ditampilkan dengan warna atau permukaan yang berbayang ini, gunakan prosedur render permukaan ya. Permukaan yang tersembunyi, terhalangi dari pandangan, tentunya tidak digambar. Ini sebagai contoh ya poligon-poligon atau ada garis-garisnya lain di sini, bahwa kalau tanpa teknik visible line maka di sini agak rancu antara yang depan dengan yang belakang campur, apalagi dengan objek yang lain di sini sangat banyak di sini. Satu titik ini bisa merepresentasikan garis yang depan atau yang teko yang belakang atau kerucut yang belakangnya ini. Sehingga kalau digunakan teknik hidden surface line removal atau hidden line removal atau hidden surface removal maksud saya, maka akan menjadi lebih baik tampilannya. Kita akan bicara itu nanti ya. Kemudian yang keempat, teknik peraga, yaitu surface rendering. Ini akan menambahkan sebuah realisme, mengatur intensitas permukaan ya dari objek berdasarkan kondisi cahaya dari skin gitu. Jadi ada dua pengaruh minimal, kondisi cahayanya ruangan itu dan karakteristik daripada surface-nya, objeknya itu permukaan bagaimana gitu ya. Spesifikasi cahaya itu meliputi intensitas dan posisi dari sumber cahaya gitu ya. Jadi cahaya itu mempunyai intensitas terang atau redup gitu, dan berada di mana gitu ya posisinya. Kemudian iluminasi latar belakang secara umum dalam skin. Jadi latar belakang pun mempunyai sinar juga gitu ya. Kemudian tentang properti dari permukaan, dua kondisi ini. Yang kedua, properti permukaan atau spesifikasi permukaannya ini bisa diukur dengan derajat transparan ya. Nanti ada permukaan-permukaan yang ya transparan, yang seperti plastik gitu ya, kayak apel atau selain sifat transparan atau kasar atau halus permukaannya. Ini juga akan mempengaruhi tampilan dari pencahayaannya. Kombinasi dari perspektif gitu ya, ini visible surface identification tadi dan surface rendering ini, maka atau lighting, maka akan mendapatkan realisme ini ya, objek yang betul-betul seperti nyata gitu ya. Ini sebuah contoh ya, di situ ada perspektifnya ya, yang jauh mungkin kecil, yang dekat besar, kemudian surface yang tidak kelihatan ya, tidak ditampilkan ini.
Kemudian di situ ada teknik lightingnya, itu ada latar belakang yang juga punya cahaya, di mana permukaan di sini ada ya cahayanya bisa asalnya bisa dari satu arah, beberapa arah, dan seterusnya. Di sini ada proses ya bayangan begitu ya, seolah-olah ini mengkilat, ini bisa membayang seperti ini. Itu semua di dalam permasalahan surface rendering atau lighting. Yang kelima, sebelum kita detailkan yang dua, yaitu exploded and cutaway views gitu ya. Banyak kebutuhan ya, paket grafis yang memungkinkan objek itu didefinisikan memiliki struktur hierarki. Jadi untuk keperluan petunjuk pemasangan, misalkan sebuah mesin ataupun yang lain ya, itu ada keterkaitannya antara misalkan mesin ini nanti harus dipasangkan yang ini dulu gitu ya. Kemudian diberikan ya semacam bentuk seperti ini dan seterusnya gitu ya. Ini menunjukkan diperlukan teknik yang namanya exploded and cutaway gitu. Jadi view exploded cutaway dari objek digunakan untuk melihat struktur internal gitu, dan relasi di antara bagian objek gitu. Internalnya di sini ada dalamnya seperti apa. Ini bisa ditutup, berarti ini tutupnya bisa dibuka. Kemudian relasi bagian-bagian objek ini. Contoh lain dari exploded cutaway untuk melihat bentuk internal dan struktur relasi antar objek. Sebuah kapal selam misalkan ini di view dengan teknik exploded and cutaway. Ya, bisa di lepas-lepas begitu kan. Seperti itu. Itu sisi lain diperlukan untuk keperluan yang tertentu begitu ya. Sekarang saya akan mendetailkan sedikit tentang, walaupun belum bisa tuntas, tentang teknik yang ketiga tadi ya, tentang visible line and surface identification, yang atau dengan kata lain adalah hidden surface removal yang kita lihat di sini, atau sering disebut juga visible surface detection. Salah satu cara untuk mempercepat pemrosesan grafik 3 dimensi ya. Selain untuk agar ke arah penampilan yang realisme tadi ya, dengan cara menghilangkan semua permukaan yang tidak terlihat, yang menghadap ke belakang atau tertutup oleh objek lain. Jadi ada permukaan yang memang menghadap, membelakangi daripada penontonnya yang melihat dari depan, atau memang objeknya tertutup mungkin dengan objek yang lain, sehingga waktu yang diperlukan untuk memproses sebuah skin menjadi lebih cepat. Itu harapannya seperti itu, selain objek menjadi lebih jelas untuk dilihat gitu ya, tidak rancu tadi ya. Kemudian hidden surface removal itu yang jelas pertama harus tepat, tidak boleh menghapus permukaan yang seharusnya terlihat atau sebaliknya tidak boleh menampilkan ya permukaan yang seharusnya tidak terlihat. Dan yang kedua harus efisien, semua permukaan yang tidak terlihat tidak perlu diproses. Ini harapannya untuk mempercepat prosesnya tadi. Metodenya mungkin antara lain ada 4 ini, Painter's algorithm, Z-buffering, ada backspace detection, dan recasting. Kita akan lihat sedikit satu persatu. Painter's algorithm ini yang paling sederhana di dalam proses hidden surface removal atau visible surface detection ini, dengan cara ya seolah-olah melakukan penggambaran atau painting dari objek yang paling jauh di sini, misalkan prosesnya, kemudian ditimpa di depannya, ditimpa yang ini, baru digambar yang pohon seperti itu. Jadi
melakukan painting dari belakang sampai depan seperti itu. Akan tetapi ini sangat terbatas, tidak bisa menangani permasalahan yang seperti ini. Jadi kalau objek seperti ini keadaannya, maka kita akan bingung gitu ya. Kalau pertama harus mewarnai dengan merah, lalu menimpa dengan biru, oke, karena biru di depan merah. Kemudian yang hijau ini menimpa yang biru tapi harus di belakang merah. Nggak bisa ini permasalahannya. Maka untuk problem yang seperti ini harus menggunakan teknik yang lain, yaitu salah satunya bisa dengan Z buffering ini ya. Z buffering ini membandingkan kedalaman permukaan pada tiap posisi pixel pada bidang proyeksi, mencatat semua koordinat Z setiap titik yang diletakkan di layar. Ketika akan menampilkan koordinat dibandingkan dengan koordinat lain untuk melihat apakah ada yang menghalangi di depannya. Jika ada, maka koordinat tersebut tidak perlu digambar. Jadi kalau ada yang di depannya, maka diganti seperti itu. Z buffering ini menggunakan memori. Memori yang dibutuhkan untuk implementasi adalah sebesar ya ukuran layarnya atau ukuran viewportnya nanti, panjang kali lebar ya, sebuah matrik begitu. Memerlukan dua buffer, yaitu depth buffer dan refresh buffer. Depth buffer menyimpan nilai kedalaman untuk setiap posisi XY. Jadi kedalaman itu nanti dicatat di depth buffer, kemudian intensitasnya untuk setiap posisi XY tadi disimpan di dalam refresh buffer. Langkah-langkah dari Z buffering, pertama-tama semua posisi pada depth buffer diset dengan kedalaman minimum ya, misalkan 0, dan refresh buffer diset pada intensitas background latar belakang awal. Tiap permukaan pada poligon diproses menghitung kedalaman nilai Z pada tiap posisi pixel. Jika nilai Z hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai yang sebelumnya pada posisi yang sama, maka jika nilai Z hasil perhitungan lebih besar, maka simpan nilai Z yang baru. Dan nilai intensitas permukaan ditentukan juga diganti dengan yang ada di refresh buffer akan diganti dengan Z yang baru. Jadi lebih besar di sini dengan asumsi bahwa nilai Z yang lebih besar itu yang lebih dekat begitu ya. Jadi ini bisa diganti juga yang lebih kecil, tergantung representasi transformasi pandangnya. Jadi pada tulisan ini dikatakan lebih besar. Jadi kita detailkan di sini. Jadi inisialisasi pertama depth buffer, kemudian reference buffer untuk posisi awalnya. Ya misalkan 0 yang paling kecil ini, dan refreshnya I background untuk setiap posisi pada setiap permukaan poligon. Bandingkan nilai kedalaman dengan nilai kedalaman sebelumnya yang tersimpan di depth buffer. Hitung kedalaman Z untuk tiap posisi XY pada poligon. Jika Z yang dihitung tadi lebih besar dari depth XY, dianggap Z yang lebih besar itu lebih depan begitu ya. Untuk ini intinya lebih besar lebih depan. Dimana akan diset sama dengan Z, refreshnya diisi dengan intensitas surface XY-nya ya. Jadi kalau sebelumnya Z-nya lebih kecil tadi merah intensitasnya, ternyata ada yang lebih besar Z-nya yang lebih depan biru, maka refreshnya diganti biru, seperti itu kurang lebih seperti itu. Z buffer kelebihannya waktu yang diperlukan meningkat linear terhadap jumlah poligonnya, dapat merender skin yang lebih kompleks dengan benar tadi dibanding Painter's algorithm, mudah diimplementasikan ya. Kekurangannya butuh banyak memori dan dianggap cukup lambat gitu ya. Yang ketiga adalah backface detection. Pada objek solid ada permukaan yang menghadap ke penonton yang front face, ada yang berlawanan dengan penonton atau backface. Misalkan sumbu Z menunjuk ke penonton ya, Z positif. Jika komponen Z dari vektor adalah negatif, maka backface. Jika positif, maka front face gitu ya. Jadi sebagai gambaran seperti ini, ada permukaan poligon ABCD, kemudian parameter bidang permukaan poligonnya itu ABCD, ada rumus
bidangnya seperti itu. Nah, vektor norma n ini di permukaan, dilihat arahnya. Jika ini adalah koordinat pandang, z positifnya di sana. Jika dia searah dengan view ini, maka ini dianggap di belakang. Jadi sebagai ceknya, berarti deteksinya, jika sebuah titik X berada di belakang permukaan poligon, maka ini AX plus B plus CZ plus D itu lebih kecil 0 gitu ya. Jadi sebagai contoh, misalkan kamera berada di posisi 215, sebuah bidang mempunyai persamaan ini. Apakah bidang tersebut berada di belakang atau di depan kamera? Ya, tinggal dimasukkan aja nilainya. Jika ternyata 15 lebih besar 0, berarti bidang itu berada di depan kamera. Ya, kalau negatif kan di belakang ya. Oke, itu saya kira. Kemudian yang terakhir adalah recasting. Jika kita memancarkan sebuah garis lurus dari posisi pixel, ini bidang pandang ya, kita dapat menentukan objek apa saja yang berpotongan dengan garis. Setelah menghitung semua titik perpotongan, kita mengidentifikasi bahwa permukaan yang dapat dilihat adalah yang mempunyai titik potong terdekat ya, paling dekat dengan bidang itu. Jadi misalkan ini satu garis ini memotong piramida di depan seperti ini, belakangnya ada seperti itu, tidak digambarkan. Lalu masih ada kubus dan seterusnya. Maka yang paling depan ini yang akan digambarkan. Sebagai gambaran recasting, misalkan ini pixel-pixel pada bidang pandang ya, ditarik garis dari mata. Nah, titik mata kita ini melihat untuk yang warna ini, karena yang paling dekat warna hijau ini ya, ini maka diberi warna itu. Sedangkan yang ini bisa terlihat dari sana dan ini sesuai warnanya. Ya, seperti itu sebagai gambaran. Baik, itu tentang teknik peraga yang ketiga, tentang hidden surface removal. Sekarang tentang surface rendering, lighting. Kita akan bicara tentang illumination model, ini yang lebih kompleks ya. Model pencahayaan ini digunakan untuk ya mengenerate, membuat warna daripada sebuah permukaan objek gitu ya, dari sebuah ya titik hitungannya ya, titik dari permukaan objek itu mau diberi warna apa gitu ya. Faktor-faktor yang ya menjadi dipengaruhi oleh model illumination ini ya tentunya ditentukan oleh representasi visual dari permukaan itu gitu ya. Jadi untuk mendefinisikan sebuah model antara ya surface object dan pengaruh cahaya. Cahaya juga mempengaruhi, juga dipengaruhi oleh surface-nya gitu ya. Tadi di depan mungkin sudah ada pengantarnya. Dan model pencahayaan ini sering disebut juga dengan model shading atau model lighting gitu ya. Sekarang tentang cahaya. Cahaya, lampu atau cahaya itu fisiknya, secara fisik sebenarnya sebuah suatu yang kompleks gitu ya. Masalah ada hukum-hukum cahaya di sana ya. Ada hukum-hukum tentang cahaya ini secara fisika ya. Shading model itu sebenarnya hanya approximation, pendekatan dari hukum-hukum yang ada di situ. Jadi di situ ada tingkat levelnya gitu ya. Semakin kita menuntut realisme lebih nyata, lebih kompleks, maka ya kita harus mendetailkan hukumnya ya, mendekati secara lebih detail gitu ya. Kalau diambil sederhana ya tentunya akan mengurangi level of realism gitu. Nanti kita mulai dari model yang paling sederhana gitu ya, flat ataupun yang konstan, lighting dan seterusnya. Jadi
Jadi ini memang tergantung ya dasarnya, selain surface-nya memang ini intinya hanya pendekatan gitu ya. Oke, yang saya katakan bahwa shading yang paling sederhana yaitu yang cahayanya konstan gitu. Cahaya konstan ini seolah-olah ini model yang ya masih tidak realistik gitu ya. Nah, karena memang ini asumsinya bahwa setiap surface itu mempunyai ya cahaya sendiri-sendiri gitu ya, yaitu yang merupakan color daripada warna masing-masing. Ini misalkan di sini ada kerucut, ini ya cahayanya kuning gitu ya, punya warna kuning, ini warna apa seperti ini hijau gitu ya. Ya ini sesuai dan konstan di sini, warnanya konstan. Ya ini sudah shading seperti yang flat atau konstan. Nah, sekarang kita lihat masuk ke persamaan mulai lebih rumit ya, tapi mungkin nggak bisa, agak lama. Durasinya sudah hampir habis. Illumination equation untuk persamaan yang konstan tadi itu ya cukup ditulis I intensitas sama dengan value ya, di mana I merepresentasikan illumination color intensity, intensitas daripada warna pencahayaan, tapi nilainya value-nya ya warna ya, nilai warna ini. Jadi untuk constant shading illumination equation dapat dibunyikan sebagai I sama dengan KI, di mana K represent basic object intensity tadi. Ya, ada yang kuning, ada yang merah, hijau, seperti itu. Ini karena konstan ya. Kemudian masih constant illumination, saya kira ya persamaannya sangat sederhana, belum ada referensi tentang source light-nya ya, dari mana, belum ada sudutnya dan seterusnya. Kemudian ya hanya perlu perhitungan sekali per objek gitu, tidak setiap titik karena seragam. Itu kalau mau lebih kompleks, kita mulai dengan ya yang sederhana berikutnya, yaitu ambience light gitu. Dimana ambience light ini non directional light, jadi dimana asumsinya sebuah objek berada di ruangan yang bercahaya begitu saja, tapi tidak tahu arahnya dari mana begitu ya. Yang penting ada cahayanya, ada intensitas cahayanya. Maka kita bisa menggunakan rumus I sama dengan IA kali KA, di mana IA adalah intensitas dari cahaya ambience ya, jenis ambience ini. Yang KA adalah koefisien daripada reflectionnya gitu ya. Jadi dari hubungannya dengan material, jadi bahwa cahaya itu akan memantulkan ya, memantulkan cahaya. Jadi nilainya Ka bisa 0 sampai 1 ya, sehingga intensitas ambiennya misalkan berapa IA-nya, maka semakin ya dianggap semakin terang kalau Ka-nya sama dengan 1 itu maksimal, 0 itu ya gelap, setengah ya setengahnya. Seperti itu. Yang kedua, selain ambience ada diffuse reflection ini. Diffuse reflection ini ya sudah memperhatikan point light to generate shading ya. Jadi surface-nya sudah diperhitungkan dengan light source-nya ya. Light source-nya ada menggunakan namanya ya hukum Lambert's ya. Lambert's illumination model ya. Kalau kita lihat Lambert's law, hukum Lambert's itu bahwa cahaya itu dipantulkan equal intensity di semua arah ya. Kemudian ini ya ada beberapa rumus tentang ini ya. Kita lihat bahwa Lambert's law ini sudah ada cahaya vektornya
dari arah cahaya ini ya, seperti itu. Kemudian sebuah surface itu mempunyai vektor normal ya, di mana sudut cahaya, arah cahaya dan normal ini theta misalkan. Nah, maka intinya Lambert law ini akan menghitung model illuminationnya adalah I sama dengan IP kali KD cos theta begitu ya. Di mana I intensitas yang akan dihitung tadi, IP adalah intensitas daripada light source gitu ya, mirip dengan IA tadi, ambient. Ini IP, kemudian KD adalah sama koefisien reflection diffuse, D-nya diffuse, A ambience tadi ya. Kemudian P ini dianggap dari point source gitu ya. Kemudian cos theta. Kemudian cos theta ini itu sebenarnya adalah bisa dinyatakan dalam bentuk dot product ya, antara vektor N dan vektor L tadi ya, arah daripada cahaya dan normalnya. Jadi intinya bahwa kalau titiknya semakin dekat tetanya ini nanti, kenapa cos begitu ya, kalau cahayanya mendekati ke normal ya, atau surface-nya kita dekatkan di bawah lampu ini agak lurus, maka tetanya 0 akan bernilai cos 0 itu 1 begitu ya. Kalau semakin jauh 90 ya 0 begitu ya, semakin gelap gitu. Sehingga ini mempengaruhi paling besar 1 nilainya. Mirip dengan tadi yang KA tadi juga 0,1, tapi ini dengan selain koefisien ditambah unsur cosinus gitu ya. Kemudian directional lights ya, ini tadi ya, mungkin bagaimana untuk warna ya cahaya, maka ya tentunya ada dihitung saja untuk RGB-nya ya, IR, I green dan I blue-nya ya, sesuai dengan rumus yang ini. Misalkan ini dari ambience-nya ya tadi, ambience untuk red, ini sebuah pengembangan dari diffuse tadi, Lambert's ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang selain diffuse ada specular reflection, ini untuk surface yang ya sini yang mengkilat gitu ya, itu akan ada ya semacam pantulan yang spekular gitu ya, spekular yang efek apa ya, ya kemilau atau cermin begitu ya. Maka di sini pantulan daripada cahaya itu akan menuju ke yang melihat gitu ya, sehingga ada di sini specular reflection mempunyai dua main color bias, yaitu yang pertama bahwa warna dari specular reflection itu bisa ditentukan dengan tergantung warna source light-nya, sumber cahayanya, atau yang kedua dari warna surface-nya ya. Maka ada unsur transparan ya. Jadi objek yang mempunyai transparan seperti apel, plastik itu ya, ini tergantung dari warna cahayanya. Sementara seperti emas ini memancarkan warna emas tergantung permukaan surface-nya gitu ya. Itu sifat-sifat objek seperti itu. Dan kemudian specular realism ini ke arah yang sebenarnya, itu bahwa cahaya yang datang itu akan memantulkan sinar ke arah mata yang melihat dengan sudut I dan R ini yang normal adalah sama ini ya, yang sama. Jadi yang perfect mirror itu istilahnya I dan R sudutnya sama, ini vektor normal gitu ya. Tapi tidak semua objek seperti itu. Jadi most shiny surface yang mengkilat tidak ya hampir kebanyakan tidak perfect mirror ya, sehingga ada sudut-sudut yang menyimpang, tidak sama ini. I ini R-nya bisa ya bervariasi seperti itu.
bahkan bisa kemana-mana gitu. Kemudian sebuah model yang diciptakan oleh Pong Buitiong ini, dia mengusulkan yang ada sudut alfa di situ ya. Jadi kalau ini cahaya, kemudian ini refleksinya, kalau ini theta sama theta normal, maka ada penyimpangan situ alfa ini ke vektor V-nya, viewing vektornya ini. Nah, maka Pong membuat model dengan rumus intensitas, ada ambience-nya ya, gabungan dari komponen ambience seperti tadi IKK ditambah ya sebuah fall off ini parameter, kemudian IP tadi intensitas point light ya. Terus KD diffuse-nya situ menggunakan Lambert tadi, kemudian koefisien diffuse tadi, kemudian dot product N dan L ditambah Pong-nya ini, yaitu R dan V tadi, dot produknya ya, atau sudut cos tadi, pangkat N alfa tadi ya, alfa tadi. Oke, saya kira itu sedikit tentang pengantar tentang teknik peraga yang masing-masing masih perlu didetailkan dan cukup menjadi menarik dan tantangan bagi kita bagaimana cara menggambar yang realism atau yang seperti mata kita melihat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.